5 Mei. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul penyesalan kekal. Kalau nanti kita menutup mata dan memasuki kekekalan, apa yang akan paling kita sesali? Bisa karena ada sesuatu yang mestinya kita kerjakan, tidak kita kerjakan. Atau belum kita kerjakan, tidak selesai kita kerjakan. Lebih celaka lagi kalau seseorang sampai terusir dari hadirat Allah selama-lamanya. Pasti besar penyesalannya dan tidak terbayangkan, karena apa yang harus dia kerjakan, tapi tidak dikerjakan. Mestinya hari ini kita sudah memiliki perasaan krisis. Ada banyak hal yang mestinya kita kerjakan untuk Tuhan, kita selesaikan untuk Tuhan, tapi kita tidak lakukan atau kita tidak sungguh-sungguh mau menyelesaikannya. Karena kita telah hanyut dengan berbagai persoalan pribadi, dan kita semua tahu bahwa seseorang tidak akan pernah selesai dengan persoalan pribadi. Selalu akan ada persoalan dalam hidup ini, kecuali ketika seseorang menyerah kepada Tuhan dan berkata, mati atau hidup, aku milikmu Tuhan. Kaya atau miskin, aku milikmu. Sehat atau sakit, aku milikmu. Sekarang yang aku kerjakan hanya apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan, dan tugas yang harus aku tunaikan. Sehingga kalau kita menghadapi masalah, apakah sakit atau masalah ekonomi, masalah keluarga, maka itu menjadi persoalan Tuhan. Jadi kalau kita masih cemas dan takut, berarti itu masih menjadi persoalan kita, bukan Tuhan. Padahal segenap hidup kita itu milik Tuhan. Maka mestinya standarnya adalah hidupku, nafasku, detak jantungku adalah pekerjaan Tuhan. Tentu kita mengerti bagaimana bertanggung jawab, menjaga kesehatan, bekerja keras, yang semua itu adalah milik Tuhan. Tubuh harus kita jaga kesehatannya. Kalau sakit karena salah kita, ya kita ke dokter. Kalau mau minta mujizat, ya silahkan. Mujizat tidak bisa kita paksa. Iman harus datang dari suara roh, harus rema. Dengan begitu, hidup kita menjadi simpel dan merdeka. Sebenarnya ini tingkat tinggi dari kekristenan, yaitu ketika seseorang melepaskan dirinya dari segala miliknya. Banyak orang itu curang, mereka minta berkat Tuhan, tetapi ketika diberkati tubuh sehat, ekonomi bagus, ia hidup suka-suka sendiri. Dia mau menikmati apa yang dia mau nikmati. Padahal begitu meninggal dunia, mestinya ada banyak pekerjaan yang dia lakukan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak ada yang kita beli, tidak ada yang kita miliki hanya untuk kesenangan, apalagi untuk prestis. Semua itu harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita beli baju yang pantas supaya bisa tampil dengan baik untuk Tuhan, bukan untuk sombong atau untuk pamer. Pada umumnya orang tidak berpikir seperti itu. Kalau susah, mereka minta diberkati Tuhan. Tapi kalau sudah diberkati, mereka tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa menghindar bahwa kita akan mati dan hidup yang sesungguhnya itu nanti. Jadi kita ini sekarang harus hidup maksimal untuk Tuhan. Dan ingat, bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan adalah suatu kehormatan. Sejatinya Tuhan tidak butuh apa-apa dan siapa-siapa.
Tapi kalau sampai kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu kehormatan. Namun banyak orang malah mau menghisap dan mengeksploitasi Tuhan. Maka memang yang penting itu karakter. Kalau karakter seseorang belum beres, maka di dalam pekerjaan Tuhan pun dia merepotkan orang. Masih mudah tersinggung, masih gila hormat, ya. Dia jadi benalu dan menyusahkan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang mestinya bisa berinvestasi untuk Tuhan dan pekerjaannya, tetapi tidak melakukannya. Memang ada banyak orang yang tidak berani berinvestasi karena melihat bengkoknya pendeta, bengkoknya pelayan Tuhan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan uang. Kita yang benar juga bisa dicurigai. Tapi kalau kita dicurigai, diam saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.